Kawasan Matano di Luwu Timur, Sulawesi Selatan didorong menjadi geopark nasional. Apa saja fasilitas yang akan dikembangkan? Sudah bergabung bersama kami secara daring Ketua Tim Percepatan Geopark Matano, Andi Tabacina Ahmad. Selamat pagi, Bu Andi. Ibu, ini kan kita Selamat melihat pagi. kawasan Matano ini sangat bagus, cantik banget ya Ibu ya. Apa yang melatar belakangi dari Pemkab Kabupaten Luwu Timur ini untuk mendaftarkannya menjadi geopark nasional, Bu? Oh ya, makasih Mbak. Jadi yang pertama yang saya sampaikan dulu bahwa geopark itu kan atau Taman Bumi itu kan sebuah wilayah geografi tunggal atau terpadu yang di dalamnya memiliki situs warisan geologi atau geosite dan bentang alam yang bernilai. Nah, ini kita akan melihat dari aspek keragaman geologinya seperti apa, geodiversity-nya, kemudian keanekaragaman hayati atau biodiversity-nya seperti apa, dan cultural diversity atau keragaman budayanya seperti apa. Nah, kami melihat bahwa ini juga berdasarkan riset ya dan penelitian, kami melihat bahwa Luhut Timur punya semua ini, punya pilar-pilar yang dibutuhkan untuk menjadi geopark. Nah, sebagai contoh dari segi geologi nih Mbak, dari segi geologi kita punya untaian danau 5 bahkan yang hulu sampai hilirnya itu ada di satu kabupaten di Luhut Timur tentunya. Nah, kita memiliki 5 danau itu yang kita sebut dengan kompleks Danau Malili atau Malili Lake System, sistem Danau Malili. Nah, satu contohnya Danau Matano. Danau Matano ini adalah danau purba tektonik yang diperkirakan ini terbentuk akibat peristiwa tektonik. Ada pergeseran lempeng kerak bumi, ini sekitar 1 sampai 4 juta tahun yang lalu Pliocene. Nah, danau ini terkenal loh Mbak secara internasional sebagai danau terdalam se-Asia Tenggara, bahkan terdalam ke-8 di dunia. Ya bukan hanya memperlihatkan simbol keindahan alam, tapi juga sebagai saksi bisu peradaban besi kuno. Selain itu, kami juga memiliki danau yang lain, Danau Teuti. Danau Purba ini adalah danau terluas kedua di Indonesia setelah Danau Toba, yang dijuluki sebagai arsip iklim, kemudian menjadi rumah biota endemik yang mungkin tidak ditemui di bumi dimanapun di bumi ini. Nah, itu dari segi geologi. Kemudian dari segi biodiversity, ini adalah rumah bagi biota endemik yang bahkan Herder di tahun 2010 menyebutnya sebagai Wallacea Dream Pond. Yang ini diibaratkan adalah laboratorium yang sangat super, yang bahkan ditandingkan dengan Galapagos, tempat lahirnya evolusi Charles Darwin. Itu dari segi biodiversity. Kemudian dari segi cultural, kenapa kami dijuluki Bumi Batara Guru? Karena kami ini menurut epos mitologi peradaban Bugis, ini diibaratkan adalah tempat turunnya pertama kali manusia pertama di bumi. Dan itu di Luhut Timur, Mbak. Belum lagi dengan kisah peradaban pada besi, kemudian kearifan lokal dari berbagai anak suku. Nah, itu. Nah, kembali ke tadi ke pertanyaan bahwa kok kami akan menginisiasi atau mengusulkan kawasan ini menjadi geopark nasional. Ya itu tadi, karena selain semua anugerah ini kami syukuri dan kami banggakan, tentu harus dibarengi dengan tanggung jawab untuk menjaga, melestarikan, melindungi. Dan kita berharap bahwa ini juga menjadi edukasi bagi masyarakat, bisa menjadi legacy untuk generasi ke depan, dan tentunya kalau memungkinkan kita harapkan ini bisa memberikan sumbangsi perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Dan kami melihat bahwa konsep geopark ini materinya adalah untuk hal ini, karena tujuan geopark itu kan ada 3 Mbak, konservasi, edukasi, dan pembangunan masyarakat ekonomi berkelanjutan. Jadi kami merasa dengan semua anugerah yang kami miliki, ayo kita ajukan menjadi geopark nasional. Gitu Mbak. Baik Ibu, sudah sejauh mana Bu untuk pengusulan kawasan Matano ini menjadi geopark nasional Bu? Ya, jadi inisiasi untuk mengajukan Geopark Matano sebagai geopark fungsional ini kan secara administrasi kami mulai dari tahun 2022. Nah, ada banyak persyaratan yang harus kami penuhi, mulai dari dokumen administrasi, dokumen teknis, data dukung lainnya. Jadi kami secara administratif memenuhi persyaratan bersama persyaratan tersebut, kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan kepedulian kami terhadap konservasi, mengedukasi masyarakat, menciptakan pendidikan pelatihan di kawasan. Nah, saat ini juga kami sudah menyusun rencana Indo Geopark, sudah kami ajukan ke Bappenas, semoga segera dibahas dan kita diundang untuk melakukan rapat lintas sektoral sehingga kami bisa melihat apa yang perlu kami revisi. Kemudian saat ini juga kami sementara menunggu penerbitan SK Warisan Geologi atau Geoheritage dari Badan Geologi, seperti itu Mbak.
Baik, kalau misalnya nanti sudah diterima di nasional begitu ya Ibu, apakah akan diusulkan juga ke UNESCO begitu Bu untuk geopark di Matano ini? Ya, tentu Mbak, itu kan impian semua pengusul Geopark. Kita tentu ingin menjadi UGGP, UNESCO Global Geopark, tidak hanya sekedar Geopark nasional. Karena kita merasa bahwa semua potensi yang kami miliki ini berskala internasional Mbak, bukan nasional lagi. Jadi insya Allah kami pasti akan berjuang untuk sampai ke nasional seperti Geopark-Geopark sebelumnya sudah meraih Geopark internasional. Baik Ibu, apa saja fasilitas yang dibangun untuk mendukung kawasan Matano ini jadi geopark Bu? Yang pertama adalah visibilitas. Papan bicara, papan informasi, himbauan-himbauan itu kan sangat diperlukan. Sebelum dunia mengetahui apa yang kita lakukan, sebelum dunia tahu bahwa di kawasan kita ini ada situs-situs yang bernilai tinggi, tentu masyarakat sekitar yang harus diedukasi terlebih dahulu. Sehingga yang perlu kita bangun adalah visibilitas. Kemudian sarana prasarana, informasi-informasi, tanda-tanda yang mengarahkan bahwa memperkenalkan bahwa di sini ada situs-situs. Kemudian tentu saja himbauan-himbauan untuk tidak melakukan pengerusakan, penggalian, dan sebagainya di tempat tersebut. Kemudian kita juga membangun kios-kios informasi, melengkapi sarana-sarana dan sebagainya, Mbak. Baik, memang apa saja sih Bu untuk syarat-syarat menjadi geopark ini gitu Bu? Ya, antara lain tadi kita harus memenuhi dokumen administratif. Nah, itu antara lain kami harus melakukan self assessment, penilaian, indikator penilaian kepada diri kami. Apakah memang kami sudah memenuhi persyaratan untuk itu? Kemudian kami juga harus menyusun rencana induk geopark. Yang ini nanti akan diasistensi oleh Bappenas. Kemudian kami juga harus membuat peta delineasi untuk memperlihatkan di mana-mana saja delineasi atau batas-batas kawasan geopark. Antara lain juga kita harus membuat logo dan sebagainya. Kita juga harus apa ya memberikan edukasi di wilayah tersebut. Ada 5 indikator yang harus kami penuhi. Antara lain tadi itu adalah pendidikan dan pelatihan di kawasan geopark. Baik Ibu, memang administratif yang menjadi salah satu syaratnya begitu ya Bu ya. Kita berharap ini geopark ini memang bisa kawasan Matano ini bisa menjadi geopark nasional gitu Bang. Kita melihat keindahannya di mana saya juga pernah ke sana Ibu memang bisa menikmati langsung keindahannya. Dan mungkin apa yang bisa Ibu sampaikan dan juga harapkan kepada pemerintah pusat nantinya juga disampaikan kepada masyarakat dan juga Pemda untuk kawasan Matano ini jika nanti sudah menjadi kawasan geopark dan bagaimana untuk perawatannya dan juga segala hal supaya bisa maintenance ke depannya, Ibu. Ya, jadi yang ingin saya katakan gini Mbak, Lu Timur ini kan kabupaten yang dianalogikan sebagai kabupaten yang diciptakan Tuhan ketika sedang tersenyum, kepingan surga yang terlempar ke bumi. Nah, kita berharap bahwa hal-hal ini tidak hanya bombastis saja, tapi betul-betul bisa dilihat secara visual di lapangan. Sehingga tentu harapan kami semua pihak yang terkait, masyarakat semua bisa menjaga hal tersebut. Nah, Geopark ini menjadi jalan bagi kami untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada diri kami bahwa anugerah ini tentu diikuti dengan tanggung jawab. Itu. Kemudian harapan kami ke pusat semoga dalam pengusulan ini kami diakomodir untuk menjadi geopark nasional, kemudian eh, apa ya, kita berharap pusat melihat kita kan juga sebagai salah satu dana prioritas nasional, mudah-mudahan ada program-program dari pusat yang bisa dibawa ke tempat kami karena kalau misalnya hanya mengandalkan APBD saja tentu ini barangkali akan lambat proses-proses untuk pelestarian dan pengembangan serta pengelolaannya. Sehingga harapan kami dari pusat juga bisa membantu melihat ini. Sebab Danau Matano ini kan bukan hanya citra Lu Timur saja secara kecil, tapi saya merasa bahwa Danau Geopark Nasional ini, dana-dana yang ada dari dalam Lu Timur ini adalah memperlihatkan citra Indonesia secara keseluruhan. Dan kami yakin bahwa suatu saat nanti ini akan menjadi destinasi berkelas dunia. Nah, sekarang ini juga salah satu kendala yang kami hadapi adalah segala keindahan ini menjadi sulit terlihat karena jarak kami memang sangat jauh dari ibu kota. Dari Makassar ke kami itu sekitar 14 jam loh Mbak. Sehingga tentu kami berharap adanya amenitas, adanya aksesibilitas yang dibangun berkolaborasi antara pusat dengan daerah sehingga ini bisa mempersingkat datangnya para periset, para pengunjung untuk bisa melihat keindahan ini. Gitu Mbak harapan kami. Kemudian ada perhatian dari pemerintah pusat untuk ini.
Baik, dengan keindahannya kawasan Matano, kita berharap ini bisa lolos menjadi geopark nasional dan bisa tembus hingga UNESCO begitu ya Ibu ya. Terima kasih Ibu Andi sudah bergabung bersama kami di Jurnal Nusantara. Selamat pagi Ibu, salam sehat. Oke. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami.